Ibu yang saya hormati, pertama kita selalu panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua pada hari ini. Kita bisa melaksanakan tugas untuk rapat di Bintipura Kecamatan Korwil Camat Wanayasa. Ibu Korwil yang saya hormati, acaranya, kemudian Ibu Bapak Kepala Sekolah Kecamatan Wanayasa dan operator yang saya hormati. Pertama, kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa akan melaksanakan konferensi dan sosialisasi cuti pada tanggal 24 Februari 2025 hari Senin. Untuk memperlancar acara, akan kami bacakan acara-acara yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Pembukaan, kemudian 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian 3. Kultum, 4. Sambutan dan informasi kedinasan oleh Korwil Camat Wanayasa. Acara yang kelima, sosialisasi cuti oleh Mbak Ipin, kemudian 6. Informasi dari KTHS, 7. penutup. Demikian tadi acara-acara yang akan dilaksanakan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rumiatinsi. Waktu kami persilakan hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemudian acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmadi. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga bisa dipertemukan kembali di ruangan ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam hitungan hari sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, di mana bulan tersebut biasanya kita sambut dengan berbagai persiapan yang luar biasa. Di antaranya kita sering ketika berjalan-jalan ada mungkin spanduk atau poster-poster dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan sedemikian rupa? Tentu saja karena banyaknya hikmah yang ada di balik bulan Ramadan, sehingga sering disebut sebagai tamu yang layak kita sambut karena banyak keberkahan di dalamnya. Untuk itu mungkin di antara kita perlu introspeksi. Selama ini ketika kita memasuki bulan Ramadan, apakah masih biasa-biasa saja, tidak mendapatkan manfaat yang ada di bulan Ramadan, ataukah menganggap hal biasa saja? Karena apa? Karena kadang-kadang karena kesibukan dan sebagainya, kita merasa bulan Ramadan begitu cepat datang kembali. Lambine korupsi dan bingo setengah Ramadan ini, karena seperti itu. Medannya membetek sudah Ramadan lagi. Nah, ini karena kita semakin tua itu biasanya waktu terasa begitu cepat. Maka kedatangan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi perlu kita siapkan agar kita tidak rugi memasuki bulan Ramadan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan persiapan ruhiyah kita, niat kita, paling tidak niatnya kita perbaiki. Mungkin selama ini ada yang memasuki bulan Ramadan ikut puasa, tetapi karena niatnya berbeda, mungkin karena rikuh atau karena pekewo dengan lingkungannya semuanya puasa ikut puasa, mungkin juga karena rikuh dengan mertuanya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki niatnya. Karena kalau niatnya salah, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Ini yang pertama, dipersiapkan dengan baik. Kita niatkan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lillahi ta'ala. Yang pertama, singkat saja. Yang kedua, yang perlu kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah persiapan amaliyah kita. Mungkin kita introspeksi bulan yang lalu, target-target kita yang sudah tercapai di bulan Ramadan, ibadah kita apa saja. Yang belum apa? Misalnya kita targetnya khatam membaca Al-Quran berapa kali, bahkan sekali saja tidak tercapai. Ini perlu kita evaluasi. Mungkin lupa, kita tidak tertargetkan, maka dari sekarang kita harus punya target. Puasa tahun ini saya harus khatam berapa kali, misalnya itu perlu ditargetkan. Maka ini menjadi persiapan yang perlu kita siapkan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyambut, yaitu persiapan ilmu atau ilmiahnya. Mengapa perlu dipersiapkan? Karena melakukan ibadah, melakukan apapun tanpa didasari dengan ilmu yang benar, nanti akan sia-sia apa yang kita lakukan. Insya Allah Bapak dan Ibu selama ini menjelang Ramadan sudah banyak sekali pengajian-pengajian dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ilmu insya Allah sudah cukup untuk bekal kita memasuki bulan Ramadan. Tinggal nanti pada saatnya kita praktek
sampaikan, kita eksekusi di bulan Ramadan dengan ilmu yang sudah kita dapat, kurang-kurangnya dari internet, dari YouTube dan sebagainya itu banyak sekali. Di samping pengajian-pengajian di sekitar kita, bahkan kadang sehari bisa 2-3 tempat dalam rangka mengupas, menguliti tentang bagaimana persiapan kita memasuki Ramadan. Kemarin hari Ahad di Banjar saya juga ngaji, saat maghrib saya ikut ngaji lagi di Masjid Al-Ikhlas Pesantren. Kancane ilmu wis surah-surah, tinggal prakteknya saja. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin juga perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan persiapan Ramadan adalah persiapan malia atau harta kita. Mengapa perlu dipersiapkan? Karena ketika kita beramal di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Maka kita targetkan yang paling tidak yang biasanya infaknya ke masjid hanya hari Jumat, ya ditargetkan. Kalau di Wanayasa Masjid Baitur Rahman itu setiap taraweh ada kotak infak untuk kotak Ramadan khusus, sehingga ya paling tidak setiap taraweh ditargetkan berapa, yang mungkin kemarin 2.000 yang naik jadi 5.000 dan sebagainya. Itu dalam rangka meningkatkan tabungan amal kita. Yang berikutnya yaitu persiapan ini yang terpenting, jasad kita. Tadi Bu Mas ditanya, jangan keluar mau keluar orang pada pakai yang makan. Iya sama. Insya Allah mulai 40-50 itu gejala-gejala sudah mulai datang kepada kita. Sing sikile ngadeg suwe, mulai ayu-ayu, kombo, sing mulai kelalenan dan lain sebagainya. Kadang-kadang sing ini biasanya sing udut, terus kita terkesan sok nanang telinga digoleti, ini mau terkesan sinambi, itu wajar karena memang kenikmatan yang kita miliki sedikit demi sedikit mulai dikurangi, berupa nikmatnya berupa sakit, itu juga nikmat. Kalau kita sadari insya Allah itu juga nikmat, tetapi kalau tidak itu malah menjadi bahan untuk mengeluh. Sebenarnya sakit juga bagian dari nikmat. Sebab kalau panjenengan dikasih sehat terus, tidak mau istirahat, karpe manyem baik. Apalagi nek duitnya akeh, kayak kamu bersih terus. Ini maka ketika sakit itu kesempatan kita untuk beristirahat. Maka jaga kesehatan dalam rangka menyambut Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberi kekuatan, kesehatan, bisa menjalankan segala aktivitas kita, termasuk amal-amal yang sudah kita targetkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi semakin meningkat, dan pada akhirnya kita akan sampai pada lama laku terus 183 ini sudah hafal semua. Mudah-mudahan target dari puasa dalam rangka menciptakan insan yang bertakwa dengan persiapan yang matang akan dapat kita lalui, sehingga puasanya tahun ini tidak sama dengan puasa yang lalu, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi tuntung yang begitu lunas dari Bapak Permani. Semoga bisa menjadi bekal kita menyambut bulan Ramadan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi kedinasan dari Kolwincang Wanayasa, Ibu Parjem, kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Maria selaku pemilik PNF di Korwincang Dipora Kecamatan Wanayasa,
yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik TK maupun SD, yang kami hormati dan banggakan pula Mbak Pipin yang nanti dengan Pak Aan barangkali menjadi narasumber dalam sosialisasi ini cuti. Tak lupa teman-teman dari Bapak Ibu Guru yang menjadi operator yang juga kami banggakan dan kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Memang kita kemarin agak sulit untuk menentukan waktu karena sangat padatnya kegiatan. Sabtu kemarin ada por seni ya, Porda. Senin ini memang kita plottingkan ini. Besok Selasa kelihatannya Porda juga masih dilanjut ya Pak Aan. Iya, sehingga kita juga jelang Ramadan ini sangat-sangat padat dan kayaknya paling tepat ya hari ini kita melakukan kegiatan untuk terakhir di jelang Ramadan, kegiatan konferensi. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti saya tidak lama, nanti kayaknya fokus ke cuti. Butuh waktu lama tidak Mas? Lama. Kalau dengan praktek dan sebagainya mungkin cukup lama, sehingga insya Allah nanti semua akan tidak sampai jam 4 lah nanti ya mungkin. Bapak Ibu, ada beberapa hal berkaitan dengan info kedinasan yang perlu saya sampaikan. Ini yang pertama untuk menambah wawasan kita, sekedar pengetahuan kita bersama, bahwa sekarang ada info terbaru terkait status pengawas, penilai, dan pamong belajar. Saya deg-degan Bumar ini, saya sih nggak begitu deg-degan ya. Deg-degan ya. Ke depan kalau kita mengacu ke Permen PAN RB 21 tahun 2024 bahwa untuk pengawas, penilai, dan pamong belajar itu kedepannya sudah tidak ada istilah itu, dihapuslah ya. Mereka semua akan dikembalikan ke profesi guru, sehingga kembali ke guru. Nah nanti tergantung dari PPK, pejabat yang menentukan kepangkatan dan jabatan itu mau ditugasi sebagai apa. Rata-rata idealnya memang ditugasi sebagai guru pendamping satuan pendidikan. Jadi sama dengan kepala sekolah, statusnya guru, hanya diberi tugas tambahan. Kalau panjenengan kan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Besok mungkin saya diberi tugas tambahan sebagai guru pendamping satuan pendidikan, Bumar juga iya. Kalau selama ini kan penilai beda. Penilai itu sudah jabatan tersendiri. Kalau saya sih masih agak bau-bau guru, masih terima sertifikasi. Nah, Bumar dan teman-teman kedepannya bisa jadi juga nanti akan sama dengan saya. Jadi diberi tugas sebagai guru pendamping satuan pendidikan. Hanya mungkin satuan pendidikannya mungkin di KB atau di TK atau di PKBM ya, tergantung besok kebijakannya, kita tunggu saja. Nah, kaitan dengan ini, kalau tupoksinya, kalau pengawas nggak berbeda, sama, hanya ganti jeneng lah. Kalau dulu pengawas, besok sebagai guru pendamping satuan pendidikan. Kalau tupoksinya sama, kata Pak Yadi yang kemarin menjelaskan ini. Nah, yang agak beda ini konsekuensi terhadap kesejahteraan. Kalau pengawas nggak beda, karena apa? Selama ini saya juga masih terima tunjangan profesi. Nah, yang penilai ini agak beda. Kalau selama ini kan tunjangan profesi penilai hilang, tetapi diganti dengan TPP dan juga tunjangan penilai yang melekat di jabatannya. Itu kalau golongan 4 itu bisa sampai 7 juta Bapak Ibu. Pejomeri sehingga terjadi penilai. Kalau golongan 4 untuk TPP itu kan ada 5 juta berapa ya Bu? 5 juta ya. Iya. Kalau golongan 4 penilai itu TPP-nya 1.400.000 sekian, hampir 5.400.000 sekian, hampir 5.500.000. Tambah yang melekat ke gaji rata-rata 1.200.000, kan hampir 7 juta lah, 7 juta. Itu sekarang. Nah, besok kalau ini diterapkan, otomatis TPP
PP-nya dihapus. Makanya yang sertifikasi. maka yang golongan 4 pada lemes ketika ini. Aduh, kalau disuruh pilih ya milih ya saat ini yang pakai TPP karena mereka hampir dapat mati ya Mbak. Hampir dapat nominal 7 juta. Kalau tunjangan profesi paling kan tunjangan profesi sekitar berapa? 5 ya, jadi pokok ya rata-rata 5 jutaan lah gitu. Ya 5 juta toh. TPP-nya hilang, yang melekat hilang. Ya apa-apa. Kalau bunga golongan ketiga itu tidak terlalu jauh. Paling selisihnya sekitar 200-an ribu lah dengan kalau ini diterapkan. Tapi yang agak kaget yang golongan 4 karena selisihnya hampir 2 juta per bulan loh. 2 juta per bulan. Sehingga memang sudah agak pada gelisah dan mungkin muga-muga tapi kalau pengawas nggak masalah karena nggak berpengaruh apapun, jadi hanya istilahnya saja. Tunjangan kita juga hampir sama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tunjangan berapa Pak? 600 sekian, pengawas 600 kan kacek 1 stop ya sekitar itu lah. Sehingga karena nggak ada PPP, pengawas nggak ada yang lain juga berarti sama di sisi penggajian kesejahteraan podo, hanya ganti istilah dulu pengawas sekarang guru pendamping gitu. Itu. Nah ini hanya untuk apa ya wawasan kita bersama biar kita punya apa ya, oh ternyata sekarang ada info terbaru. Ini Permen PAN RB 21 2024 tetapi masih dalam proses ya, artinya kapan diberlakukannya kita juga belum tahu karena segala sesuatunya mungkin masih proses penyesuaiannya sekitar 2 tahun lah. Kalau ini diberlakukan mungkin 2026 atau ya 27 mungkin baru diberlakukan. Nggak masalah rumah santai bayi rezeki semua sudah diatur Gusti Allah. Yang penting berkah barokah. Uang banyak juga nggak jaminan. Syukur sih banyak berkah barokah ya dapat jualan. Iya, baik itu sekitar ya sekilas info tentang status pengawas dan penilai kedepannya. Jadi kami sama dengan Bapak Ibu guru lah, hanya diberi tugas tambahan saja. Kemudian teman-teman untuk yang kedua kondisi saat ini lah ASN di Banjarnegara itu sekarang lebih banyak P3K-nya kalau dijumlah. Karena apa? Karena P3K kan sudah 2021 ada terus tiap tahun. Sedangkan CPNS belum tidak ada, malah pensiun. Banyak yang pensiun itu rata-rata 350 per tahun loh. Ya, nah, kemudian ada seperti ini gejala-gejala bahwa di beberapa tempat, semoga sih tidak di Wanaya saya, P3K itu kinerjanya malah banyak yang turun. Dulu ketika jadi WB itu semua, ketika sudah jadi P3K ada yang agak turun, entah kenapa, atau karena merasa sudah di zona nyaman, atau karena merasa wah sudah P3K atau gimana lah. Semoga untuk di Wanayasa tidak terjadi ini, dan juga banyak pelanggaran ternyata. Ini tingkat kabupaten ya yang kita bicarakan, ada yang makin kerja dan juga ada yang mungkin etikanya tidak sesuai dengan guru. Nah, monggo teman-teman KS untuk yang di tempat dengan dipantau karena sekarang memang tantangan dan godaan di luar sangat banyak, sehingga monggo untuk bisa dipantau baik etika maupun kinerjanya. Kalau kinerja kepala sekolah sekarang sudah agak ringan karena apa? Karena sudah ada siker ya, siker yang bikin siker ya ini kan kepala sekolah jadi ringan karena wono anekan nanti yang rugi juga yang bersangkutan. Namun demikian tidak jaminan. Sudah ada stiker, sudah ada absen Android, kami pantau ternyata masih ada yang yang juga apa ya nyepelek ya, ini ada ya. Dan ini di Wanaya juga ada. Sehingga monggo Bapak Ibu kepala sekolah tetap pantau, beri motivasi mereka. Karena apa? Nanti kalau dengan ini kan diakumulasi jumlahnya setahun, bahaya. Bukan yang bersangkutan ngerti, nah itu akan dijumlah.
tahun. Nanti kalau sampai mencapai ke jumlah tertentu sehingga bisa diberi sanksi berat. Kan eman-eman usaha ini yang golek WB angel, ada di WB, areng mlebu Dapodik angel, ada di P3K angel, wis dadi CPNS kok disia-siakan, kan eman-eman banget. Biasanya penyesalan itu terjadi setelah diberhentikan, itu baru aduh ternyata golek gawean di luar sangat sulit. Bakul ya ora mesti tiap hari payu. Bisnis juga enggak selancar. Nek ASN kan insya Allah walaupun tidak terlalu banyak tetapi kan ajib lah, mengalir terus rezekinya asal dengan kelola dengan baik, asal orang dijipuk dhisik kabeh. Tapi nek setelah diambil semua di awal ya wis terima kayak mau tidak mau jenengan juga harus tetap kerjanya bagus karena sudah diambil lebih awal. Ibu bapak sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk tetap terus memantau guru-gurunya, cermati barangkali ada guru laki-laki perempuan kok yang terlalu akrab juga harus dipantau karena ya banyak kasus-kasus terjadi. Loh, kalau di pembinaan kasus perselingkuhan yang terbanyak itu dari guru, karena mungkin jumlah pegawai di Banjar yang terbanyak ya guru, ya perselingkuhan, perceraian juga meningkat itu juga dari ASN guru, karena apa ya jumlahnya memang terbanyak. Ya Bapak Ibu guru yang punya ibu-ibu misalnya P3K atau CPNS baru juga untuk dipantau. Kalau ada gelagat kok agak retak dengan keluarga ya didamaikan lagi ya, diingatkan lagi. Karena apa, mungkin dia jadi CPNS atau P3K itu juga bukan doa dukungan suami atau istrinya. Jangan lupa diri ya, karena banyak kasus seperti itu. Di mana semoga tidak. Nah, yang ketiga, ini info sebenarnya udah lama dan saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah masih ingat bahwa sejak tahun 2025 KS atau pimpinan instansi itu sudah tidak boleh mengangkat tenaga WB. Ini aturannya kuat karena sudah ada MOY atau fakta integritas dari kepala dinas maupun dari kepala daerah. Kalau ini dilanggar maka daerah yang akan kena imbasnya, dana bantuannya akan dikurangi. Kalau dikurangi otomatis masyarakat yang rugi karena pembangunannya terhambat. Nah, untuk mengatasi hal ini, kedaruratan ini, pihak sekolah atau instansi diperbolehkan mengangkat tenaga, tetapi bukan tenaga WB yang diberi surat keterangan nyata bakti, tetapi tenaga kontrak dengan perjanjian kerja tahunan. Jadi tiap tahun diperbarui loh Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan lupa ya. Tiap tahun diperbarui. Nah, tenaga ASN wajib memperbarui kontrak kerja tahunannya. Kalau selama ini kadang kan kok lali wis sing non ASN sing penting wis awal dulu dikasih, padahal ini idealnya harus tiap tahun karena nanti kalau BKD membutuhkan itu biasanya yang ditanyakan yang kerja tahunan ini, kontrak kerja ini. Kalau yang lama dulu itu kan ya sudah tidak terpakai. Nah, berkaitan dengan ini ada PP nomor 49 tahun 2018 kayaknya ngantuk mobilnya kali, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Siji loro jajar Mas, tapi mungkin saya ketemu loro jane 18 ya. 49 tahun 2018 ini tentang perjanjian kerja. Nanti contohnya akan saya share ke grup kepala sekolah. Tapi kali ini berbentuk PDF. Kenapa tidak buat? Karena kasus yang dulu ketika kami dari kabupaten mendapat terus saya share ke jenengan, ternyata ada kasus KS hanya copy paste plek jiplek, wah ragu buah. Kan akhirnya nggak sesuai. Nah ini harapannya nanti panjenengan itu mengetik ulang sehingga kan benar-benar tahu kalimatnya sehingga tidak di-share dengan web tetapi PDF ya. Karena ternyata ketika ditanya, ketika ada kasus ada kepala sekolah yang ditanya padahal di atas materai di kabupaten sudah baca belum Bu? Ya jawabnya agak malu, sudah apa belum? Saya
ditekankan belum, padahal sudah tanda tangan di atas materai, sehingga ini untuk menghindari kasus itu, sehingga di-take ulang. Nah, KS wajib membaca secara cermat perjanjian kerja yang dibuat sebelum menandatangani. Biasanya kita kan sangat percaya dengan sinetik, misalnya itu operator atau tukang guru. Yang penting wis ganti STMP materai terus tanda tangan Bu, tanda tangan Pak, siap. Esek nggak dibaca. Nah kali ini harus dibaca Bapak Ibu supaya tidak terjadi kekeliruan atau penyesalan di kemudian hari. Kemudian ini terkait administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan keuangan juga harus benar-benar akurat atau valid dengan diagendakan atau tercatat di buku agenda sekolah. Karena apa? Kalau terjadi kasus biasanya BKD di Dipora akan cross check ke sekolahnya. Misalnya nomor agendanya kok dicurigai, nanti akan di cross check di sekolah itu di agenda surat keluar benar-benar ada atau tidak. Misalnya bulan Januari kok nomor urut agendanya wis 80, padahal sekolah kecil misalnya. Bualah kan meragukan. Januari kan biasa surat ya. Iya 5, 2 nggih. Atau bulan Desember kok nomor urut agendanya masih 5 loh. Setahun ini mosok menggawe surat 5 itu kalau di cross check kan di sekolah harus sudah siap. Jadi kalau berkaitan dengan kepegawaian atau keuangan benar-benar dimasukkan di agenda surat keluar di sekolah. Jadi kalau ada masalah di cross check, oh iya benar ini kontrak kerjanya ternyata nomor agendanya 8 katakanlah di agenda dicocokkan juga 8. Jangan sampai fiktif. Kadang kita cok ngemampang yang penting ono nomor lah, tidak dimasukkan di nomor agenda sekolah. Nah, kemudian yang keempat berkaitan dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu, mohon untuk bersabar yang mengusulkan kapsulan dan ditutup. Ditutup. Itu karena apa? Karena antri. Untuk kemarin itu yang pengusul 350, bayangkan Bapak Ibu, padahal di PTK yang nangani hanya berapa orang ya? 4 atau berapa? Kewalahan, sehingga kan antri yang akan diproses yang masuk lebih dulu ya, karena memang keterbatasan ketenagaan. Nah, kalau panjenengan mengalami ini kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan bila bersamaan, maka harus dinaikkan jabatannya dulu. Baru itu baru pangkatnya. Ya, caranya yang uji kemarin lah, yang uji jabatan kompetensi itu. Nah, setiap pengusul dilengkapi pertek dan ikuti aturan di Dipora. Artinya kalau memang belum ada pertek dari BKN, maka usulan kenaikan pangkat itu belum bisa diajukan. Kemudian berkaitan dengan EKGB. Nah, ini sudah beberapa tahun berjalan, alhamdulillah kelihatannya lancar, nggak ada masalah. EKGB sekolah yang usul itu sekolah lewat aplikasi EKGB. Jadi sudah lebih enak. Besok semua kegiatan itu kelihatannya mau melalui termasuk hari ini ada ya, sehingga kan mengurangi kertas, mengurangi kita wirawiri ke kabupaten dan sebagainya. Kalau yang EKGB itu di Dipora yang menandatangani secara elektronik, walaupun yang menandatangani kadang Pak Sekda dan sebagainya, tapi kan lewatnya di Dipora pengusulannya. Nah, berikutnya Ibu Bapak tentang SKP. Nah, ini SKP kinerja di PMM setiap bulan mohon untuk bisa disinkronkan dengan link BKN agar BKD bisa ambil data. Kalau ini ya diusahakan akhir bulan ya, jangan tengah bulan sudah disinkronkan. Nek tengah bulan sih mungkin nggak masalah, tapi penyinkronannya kan idealnya memang di akhir bulan. Iya. Nanti kalau ada kesulitan dan sebagainya, panjenengan bisa konsultasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang biasa menangani ini. Hari Jadi Banjarnegara. Nah, ini berkaitan dengan Hari Jadi Banjarnegara. Kayaknya masih ampleng-ampleng ya. Padahal sudah meh banget loh. 26 Februari kita masih hafalnya dulu Agustus ya. Agustus ramai karena diawali dengan kegiatan Pitulasanaan
sudah ini hari jadi Banjarnegara itu tanggal 26 Februari 2025. Nah, kemarin ada senam dan festival lagu dolanan di alun-alun hari Minggu. Juga pas juga ada pengajian Pak Ciro dan sebagainya. Untuk kirapnya, yang kirap OPD itu tanggal 26 Februari 2025. Hari apa itu tanggal 26? Rabu kayaknya ini Rabu. Sehingga untuk kita nggak konferensi hari Rabu, bukan Rabu kita ada yang kegiatan di sana. Memang harinya tinggal hari ini. Nah, kaitannya dengan ini, siswa-siswa yang dilibatkan alhamdulillah yang seputaran alun-alun, yang dekat-dekat sana yang disuruh kita agak ringan lah kalau kita harus mengirimkan kan banyak hal yang harus kita pikirkan, ya transportasi, ya konsumsi dan sebagainya. Nah, dari Pak Kadin ini untuk kondisi tadi sudah saya singgung, kondisi kinerja guru yang saat BB Rajin jadi P3K cenderungnya kok malah pada loyo. Monggo untuk terus dimotivasi. Tidak hanya P3K, mungkin kalau ada ASN yang loyo ya kita motivasi. Ada WB yang loyo juga kita motivasi. Aduh, sudah masih jadi WB kok sudah loyo. Harusnya kan memang semangat, apalagi yang sudah P3K dan ASN. Kemudian ini pesan Bapak Ibu, monggo untuk bisa dicermati yang ini. PIP jangan diotak-atik, jangan istilahnya apa lah dengan iuran sumbangan apa sukarela, monggo jangan diotak-atik karena sekarang dengan gencarnya media massa itu segala sesuatu akan bisa menjadi sangat fatal ketika sudah mencuat ke media massa, ya ke medsos itu akan sangat bincang. Sekarang kan juga ya kita harus hati-hati sehingga aman-aman ya PIP rasa di potong rasa di koniuran rasa di kono wis utuh wong tuwa sing kon jipuk ya ngono jipuk dhewe lho wali murid wis nggih aman. Kemudian juga monggo ini yang masih agak riskan, ini gimana ya, kenang-kenangan. Kenang-kenangan juga dilarang Bapak Ibu. Iya, saya sudah menyampaikan ini ya, kenang-kenangan dilarang. Sumbangan kalau infak itu juga dilarang. Kalau sumbangan diperbolehkan. Saya yakin panjenengan sudah paham tentang sumbangan. Sumbangan itu tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, iya, dan tidak ada paksaan nyumbang ya kono ora ya rapopo nggih. Tapi kalau kenang-kenangan yang diseragamkan dan sebagainya itu menjadi pungutan, istilahnya menjadi pungutan. Monggo untuk hati-hati karena ini sudah akhir semester, biasanya ini ada hal-hal yang riskan berkaitan dengan ini. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu di kecamatan tetangga ada yang sekolahnya pada dimasuki orang tidak diundang. Nah, monggo ini kan akan libur Ramadan, awal Ramadan diamankan. Nek jenengan punya barang-barang yang berharga, laptop atau mungkin Chromebook, LCD, monggo lah dititipkan ke Bapak Ibu guru atau penjaga yang dekat. Laptop itu ya gurune cici-cici kon Bali untuk lebih amannya daripada nanti nek ilang golek maning wangel larang nggih kok urung urusane karo aset penghapusan dan sebagainya mesti ya Mbak Pipi nek ngasih ilang nggih. Monggo nggih untuk benar-benar diperhatikan keamanan. Jangan sampai di Wanayasa ada kehilangan atau kemalingan, apalagi yang adoh dari rumah penduduk. Riskan banget ini Jati Lawang 4 itu juga Pekot Sayem adoh dari pemukiman di Wanaraja ya juga riskan Pak. Bawa pulang saja kalau punya sesuatu. Punya uang banyak di sekolah juga riskan, bawa pulang kalau punya uang banyak. Uangnya kepala Anda. Ya, Bapak Ibu, ini kita lanjut ke KBM di bulan Ramadan. Surat resmi sudah saya share di grup info kepala sekolah, tapi bukan kelalen. Ya, bukan kelalen. Saking banyaknya aputan, kadang yang penting tidak terbaca. Ya, kadang karena banyaknya informasi. Bapak Ibu,
keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah. Dengan bisa tugaskan ke siswa-siswinya selama masa itu, ya, secara mandiri. Kemudian untuk tanggal 6 sampai dengan 25 Maret 2025 itu kegiatan pembelajaran di sekolah. Berapa hari itu berarti? Iya, 3 minggu. Ya, hampir sama dengan dulu ya. Nah, selain kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan, kegiatan di sekolah itu bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk peningkatan iman. Ini digandung ini. Takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Misalnya ada tadarus Al-Quran, atau mungkin pesantren, kilat, kajian keislaman. Kalau yang non-Islam mungkin bisa dengan pembinaan keagamaan yang lain, Pak Budi. Kalau ada yang siswa-siswinya mungkin non-Islam, bisa juga dengan pembinaan atau mungkin kajian-kajian keagamaan di gereja atau di mana lah. Ya, di sekolah itu juga bisa mendatangkan misalnya guru agama non-Islam kalau ada yang siswanya non-Islam. Iya. Ya, isinya kegiatan pembelajaran dan juga ada mungkin pesantren kilat dan sebagainya. Nah, kok duluan Mbak? Nah, ini mulainya Pak. Jam masuk untuk jenjang SD adalah pukul 7.30. Sampai saat ini untuk TK saya belum dapat surat resminya, tapi mengacu ini dulu saja nggak apa-apa Mbak. Iya, kalau iya mengacu ini dulu nggak apa-apa. Nah, waktu pembelajaran efektif untuk setiap jam pembelajaran adalah 30 menit untuk SD. Untuk TK monggo menyesuaikan. Ya, untuk TK menyesuaikan 30 menit. Nah, ini yang dinanti-nanti Bapak Ibu kayaknya ini. Tanggal 26, 27, 28 Maret dan tanggal 2, 3, 4, 7, 8 April 2025 adalah libur Idul Fitri bagi sekolah. Bukan bagi Mbak Pipin loh, bagi sekolah, bukan bagi bubar juga. Biasanya sehari 2 hari sebelum kita ya. Ini untuk sekolah. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu gurunya gimana? Nunggu info dari operator sinyal. Biasanya ikut sekolah, tapi biasanya untuk lebih mantapnya ya nunggu dari info ya admin sinyal. Nah, kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025. Suwi berarti liburnya lumayan, bukan libur, belajar di rumahnya lama. Peran orang tua, nah ini monggo Sugirawo. Peran orang tua itu mendampingi dan memantau peserta didik dalam melaksanakan ibadah maupun saat belajar mandiri. Monggo orang tua diingatkan, apalagi kan kemarin juga ada sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Ini relevan sekali kan, biar orang tuanya bisa mempraktekkan hasil ketika disosialisasikan di sekolahnya. Sudah rata-rata. Hari ini kayaknya Kubang ada yang hadir nggak Kubang? Kami ada yang hadir 1 lah, jadi loh. Tak kira ada operatornya nggak hadir. Bapak Ibu, ini ada WA tadi malam apa ya yang terkait dengan EIN. Kelihatannya sudah saya share, kita hanya mengingatkan bahwa untuk penjaga TO ASN non guru SKP bulan Februari 2025 dan seterusnya yang sudah bisa membuat SKP EIN BKN, maka SKP cukup membuat di EIN BKN dan tidak perlu membuat di EIN BKN
membuat di Ekin BKD. Kemudian kepala sekolah SKP bulan Februari 2025 tetap membuat SKP di Ekin BKN sinkro di ruang GTK dan membuat SKP di Ekin BKD. Untuk mengantisipasi keterlambatan sinkro predikat kinerja dari ruang GTK. Jelas ya? Daripada orang itu kan double barang loro rapopo lah. TPP ini aman lah. TPP ini aman bro. Orang buruk Pak. Sabar. Jika dalam proses generate TPP ternyata datanya tidak ada, silakan generate ulang. Dan setelah penarikan data BPPKAD ternyata data belum masuk juga, silakan konsultasi dengan BPPKAD dengan membawa bukti bahwa sudah membuat SKP di Ekin BKN ataupun BKD. Jika hal ini dilakukan jika SP2D belum terbit, namun jika sudah terbit maka tidak bisa difasilitasi. Nanti kalau masih bingung boleh konsultasi ke Mbak Bibin kaitan dengan ini, atau mungkin dengan konsultasi dengan operator sinkernya masing-masing dan operator di sekolahnya masing-masing. Baik, ini saya kasih contoh perjanjian kerja. Iya, nanti di-share ya, tapi tak tunjukkan dulu, bukan bingung sih. Sih gak bingung sih, hanya tolong jangan di IT kok enggak keluarnya kok beda. Dut. Ya saya buka dulu. Sesuai amal perbulan. Baik teman-teman KS, ini jangan lupa untuk non-ASN tiap tahun diperbarui untuk SK perjanjian kerjanya. Bukan SK tetapi surat. Nah ini contoh perjanjian kinerja. Iya, contoh perjanjian kerja dalam pemenuhan kegiatan pembelajaran. Jadi di atasnya ini kop SD masing-masing, misalnya Wanesa 3 atau Jatilawang 3 atau mana, ini kan punya sendiri. Perjanjian kerja dalam pemenuhan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya di sekolah titik jelas ya, tahun 2025. Kalau sekarang kan harus 2025 ya. Nomor, nah ini nomor agenda urutnya berapa? Karena Januari atau Februari itu biasanya masih awal-awal, masih nomor kecil ya. Tahunnya 2022. Ya, ini kode untuk perjanjian kerja ini. Kalau ini sama nggak apa-apa, ini yang depan ini sama. Karena kita kan tahunnya 3.5. Oh, 5 bos nih. Bukan ada beda-beda. Ya, kayaknya ini yang baru. Mungkin kalau perlu itu di-share, itu ada agenda itu biar kita salah. Oh ya, nanti di-share. Nah, coba insya Allah nanti setelah selesai di-share. Kalau lupa diingatkan Mbak Bibi. Nah, ini seperti ketika membuat berita acara atau perjanjian yang lain seperti ini. Pada hari ini, hari apa disebutkan, tanggal ini kalimat ya. Misalnya 20 ya 20, bukan angka. Bulan, misalnya Januari tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama nih pangkat golongan ini KS, datanya KS. Kemudian yang selanjutnya disebut pihak ke 1. Kepala sekolah titik-titik berarti nama sekolahnya. Kepala sekolah SDN 1 Pagerunung misalnya. Kemudian yang kedua nama ini yang akan melakukan kontrak kerja. Nama siapa? Kalau kan punya ya nomor induk kependudukan, harusnya punya. Kalau nggak punya diragukan warga Indonesia.
kelas, guru PCOK atau sebagai penjaga, istilahnya apa Mbak? Operator pelayanan atau tenaga administrasi atau apa, sebagai apa, terserah dengan misalnya kontraknya dengan siapa. Dalam ini sebagai pihak kedua. Terus ini diwacok, Bapak Ibu kan Bapak Ibu guru atau operatornya disuruh ngetik ulang ini supaya benar-benar bisa dicermati. Kemudian pasal 1, nah ini pihak ke-1 memberikan tugas pihak kedua dalam memenuhi kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya di sekolah dengan ketentuan. Nah ini yang penting, masa perjanjian kerja misalnya 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Besok 26 diperbaiki lagi kalau tenaga itu masih diperlukan. Penugasan sebagai guru apa atau mungkin sebagai jabatan teknis apalah tadi sudah. Pasal 2 ini ya. Yang perlu jenengan cermati ini, yang merah-merah ini jangan diturun plek-jiplek, tetapi disesuaikan dengan tenaga yang dengan kontrak itu. Kalau penjaga ya tentunya tidak tanggung jawabnya kegiatan perencanaan pembelajaran, kan tidak. Iya, kalau ini untuk guru ya, untuk guru mungkin seperti ini. Tapi kalau untuk penjaga atau tenaga administrasi kan disesuaikan. Jenengan bisa membuat kalimat sendiri ya, untuk tanggung jawabnya. Jenengan misalnya ngangkat penjaga ini mau diberi tanggung jawab apa di sekolah jenengan, dan diuraikan secara rinci. Tenaga penjaganya orang bingung sinong sekolah pun apa yo, apa membuka nutup gerbang tok, kan jadi bingung, tapi dirinci apa tugas-tugasnya. Kurang ya, jadi rinci atau Pak Idam, misalnya menyediakan konsumsi tiap hari dan sebagainya, makan minum. Nah, target kinerjanya juga harus ada Bapak Ibu ketika dengan ngangkat seorang guru PCOK atau guru agama atau kelas juga harus mempunyai target. Penjaga juga terlaksananya pembelajaran pada apa dengan tulis, atau mungkin kalau tercapainya KKM dan sebagainya ini untuk guru, tapi untuk penjaga kan bisa jenengan buat target, jenengan punya ngangkat penjaga siapa, misalnya terjaganya keamanan sekolah atau kebersihan dan sebagainya, lingkungan. Kemudian hari kerja dan jam kerja. Nah ini sudah ada. Kalau masuk jam 7 Senin sampai jam 2. Ya ini misalnya ya. Pakaian kerja. Nah dalam pakaian kerja mengenakan pakaian kerja sesuai yang ditetapkan oleh pihak pertama. Pihak pertama tadi siapa? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah punya wewenang menentukan seragamnya koyo ngopo sakarepe Bapak Ibu kepala sekolah. Iya. Nah, disiplin ini pihak kedua wajib mematuhi semua ketentuan disiplin yang ditetapkan di instansi pihak pertama dan sebagainya. Disiplin hak ini juga pihak kedua berhak mendapatkan honor dari pihak pertama dari anggaran yang sesuai. Anggaran yang sesuai itu mana yo? Pak Bapak Ibu kepala sekolah lebih tahu. Kalau memang boleh diambilkan dari bos, ya monggo misalnya. Tapi kalau tidak, ya jangan diambilkan dari situ. Kalau mau diambilkan dari uang pribadi, ya boleh. Kalau kepala sekolahnya ikhlas. Oh ikhlas. Oke, orang ikhlas ya bis. Iya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Romani kan semakin kita banyak beramal akan semakin ya berkah. Nah ini yang penting pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ketika jenengan memberikan ini tolong dibacakan bersama dengan yang akan tanda tangani. Jangan ujuk-ujuk tanda tangan Mbak, tanda tangan Mas. Tapi tidak tahu, belum mesti dibawa pulang oleh yang bersangkutan dibaca. Iya jenengan bacakan bersama, dipahami. Setuju? Setuju. Kalau tidak berarti diadakan perubahan. Nih misalnya ini yang penting akan jadi pertikaian kalau nggak ada perjanjian ini. Seperti kemarin ada yang protes, loh kami sudah WP lama, ada ASN datang terus kami ditendang. Tidak ada istilah itu kalau sudah nanda tangani kontrak sejak awal karena sudah siap
fundamental. Ini misalnya pihak ke-1 dan ke-2 dapat melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tugas jabatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua dari tadi yang kerja telah diisi oleh ASN. Jadi nek ujug-ujug sekolah tersebut terima ASN baik P3K ataupun CPNS itu maka ia putus hubungannya dengan itu. Atau ini baik dari pengadaan atau dari mutasi ASN. Misalnya kok ada mutasian antar sekolah, terus dimutasi di sana kelebihan guru karena itu diisi, nah maka harus siap diputuskan untuk perjanjiannya. Itu yang Ya. sudah coding atau termasuk semuanya atau Semua. Yang mana? Ya, yang non ASN. Ya, yang perjanjian tahunan semua kecuali ASN. Kalau ASN kan sudah perjanjiannya tersendiri yang P3K. Ya, kalau ini nggih. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka setahun rampung Desember berarti nek jenengan arep mempekerjakan maneh berarti membuat perjanjian baru lagi. Pihak kedua tidak dapat memenuhi target kinerja. Lah tadi kan jenengan punya target-target, kok itu tidak bisa dipenuhi. Panjenengan selaku kepala sekolah berhak untuk memutuskan kerjanya. Kemudian pihak kedua mengajukan permohonan berhenti dari perjanjian kerja, misalnya mau pergi ke luar Jawa atau dapat yang lebih baik lagi mengundurkan diri, harus ada surat pengunduran diri. Pihak kedua mendapat hukuman disiplin atau mendapat hukuman pidana. Nah ini jenengan bisa memutuskan, semoga sih tidak terjadi hasilnya. Yang keenam, pihak kedua meninggal dunia, maka otomatis akan putus. Apabila dalam perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka perselisihannya diselesaikan secara ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 terakhir kayaknya. Nah, hal-hal yang belum diatur apabila terjadi perubahan-perubahan dalam perjanjian kerja ini akan dilakukan dalam bentuk addendum. Iya, addendum ya kesepakatan antara pihak 1 dan kedua. Nah, terus ini setelah itu di bawahnya tanda tangan. Pihak ke-1 kepala sekolah tanda tangan. Pihak kedua yang bersangkutan syukur tambahi bermatre luwih kuat. Ya, bermatre dan harus saksi pertama guru senior, saksi kedua guru senior. Jadi ada saksi-saksinya. Bermatre ya. Kalau materi berarti yang kan 2 lembar. Oh iya, dibuat yang iya. Ini dibuat rangkap 2, yang satu untuk sekolah, yang satu dipegang yang bersangkutan. Ya, materinya yo asli kabeh lho kan. Asli kabeh, luwih kuat. Jangan yang satu foto kopi, tapi paling 20.000 lah setahun. Iya, 20.000 setahun. Iya. Materi yang sama di kepala sekolah. Materi yang bersangkutan. Oke, siap. Ya, betul. Terima kasih mengingatkan. Untuk materinya yang satu ditempel di kepala sekolah, yang satu di yang bersangkutan. Iya, tanda tangan kepala sekolah itu. Kemudian nanti kan bisa diberikan bentukan. Nggak ada stempelnya berarti. Gimana? Ada sampel. Stempelnya kan berarti yang berapa stempelnya. Oke, seperti itu. Untuk secara resminya lain itu bagaimana? Materi. yang ada Tapi kepala kepala sekolah. Ya, yang saya kira ini untuk contoh nanti saya share ke guru kepala sekolah untuk bisa di-take ulang di masing-masing sekolah. Jangan lupa bahwa ibu ketika mau menyerahkan untuk dipelajari bersama sehingga kedua-duanya sepakat dan sudah benar-benar paham. Sehingga mungkin jenengan memberhentikan mereka tidak protes karena sudah ada. Kalau ini jenengan tambahin poin-poinnya boleh. Ini kan hanya referensi lah, nek bangane nek nggak ada gambaran sama sekali kan bingung. Tapi kalau sudah ada ini kan ada gambaran. Jangan bisa nambah poin-poin tersendiri kalau misalnya dirasa perlu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti akan kami serahkan ke Pak Aan dan Mbak Pipin berkaitan dengan EDT.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Manajer selaku Korwecam Wanayasa, kemudian Mbak Titin serta Ketua KPKS dan pengurus, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian operator sekolah yang kami hormati. Ini saya menambahkan sedikit terkait dengan informasi untuk PAUD, untuk TK. Ini mungkin karena ada Mbak Lastri dan Bu Leoni. Untuk kegiatan di PAUD di